Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gue admin kosan studio. Setelah sebelumnya Mimin sempat ngebahas soal teaser anime satu ini, di video yang ini kali ini anime Sakamoto Days resmi merilis sebuah trailer panjang di tanggal 13 November kemarin yang memperlihatkan beberapa detail baru dan juga memunculkan beberapa karakter tambahan yang gak muncul di teasernya kemarin. Bagi kalian yang pengen tahu dasar ceritanya dan belum ngerti gimana jalan cerita dari Sakamoto Days, kalian bisa nonton video Mimin yang ini dulu. Oke, apa aja detail terbaru dari trailernya kali ini? Langsung aja kita ke 領域展開 bahas-bahas. 無料空所彼は全ての悪党から恐れられ、全ての殺し屋の憧れだった。 Awal trailer terbarunya kali ini dibuka dengan kisah masa lalu Sakamoto saat menjadi seorang pembunuh bayaran sebelum akhirnya memutuskan pensiun dan berkeluarga. Hal ini membuat tubuhnya kemudian berubah, yang awalnya spek lelaki idaman menjadi spek bapak-bapak rumahan. Hal ini juga sebenarnya sudah diperlihatkan di teasernya kemarin. 殺し屋には Lalu pada bagian selanjutnya di sini terlihat ketika keluarga Sakamoto sedang makan keluarga bareng bersama Shin, yang merupakan seorang esper yang mampu membaca pikiran orang lain dan juga merupakan mantan asisten Sakamoto saat menjadi seorang pembunuh bayaran. Di adegan ini merupakan awal pertemuan kembali antara Shin dan juga Pak Sakamoto, di mana Shin yang pada awalnya berniat ingin membunuh Pak Sakamoto, namun setelah dikalahkan berkali-kali dan melihat kelembutan keluarga Sakamoto, ia pun akhirnya mengikuti jalan Pak Sakamoto untuk pensiun dari dunia assassin. いちいち殺してたらキリな Lanjut kemudian, trailer ini juga memperkenalkan lebih detail karakter bernama Lu Xiaotang, yang nantinya juga bakal menjadi salah satu pekerja di tokonya Sakamoto. Lu Xiaotang ini sendiri merupakan anak dari ketua geng mafia asal Cina. Namun keluarganya ini habis dibunuh oleh mafia saingan keluarganya. Hingga akhirnya ia pun pergi ke Jepang dan diselamatkan Pak Sakamoto dari incaran pembunuh bayaran yang mengincar nyawanya. Walaupun ia sendiri ternyata jago dalam seni bela diri. Walaupun terkadang dalam menguasai jurus ilmu bela dirinya ia harus mengkonsumsi alkohol dalam kadar tertentu. 援護を頼んだぞ Lanjut lagi kita, kali ini ada salah satu karakter yang akhirnya dimunculkan di trailer kali ini, yang juga nantinya bakal menjadi salah satu pihak protagonis yang membantu Sakamoto, yang bernama Heisuke. Heisuke ini dulunya juga merupakan seorang assassin yang memiliki kemampuan sniper yang cukup hebat, bahkan terbaik di kelasnya. Walaupun memiliki kemampuan tembakan yang cukup jitu dan di luar nalar, namun karakter satu ini sayangnya memiliki otak yang rada-rada. Yang dimana di awal kemunculannya ia sempat ingin membunuh Pak Taro Sakamoto. Namun karena IQ-nya yang cukup rendah, ia pun mudah dikibuli oleh Pak Sakamoto. Dan karena hal tersebut ia pun jarang digunakan jasanya sebagai seorang pembunuh bayaran, hingga harus hidup luntang-lantung. Sebelum akhirnya bertemu Pak Taro Sakamoto yang sebenarnya di sebuah kejuaraan menembak. は10億円 今のお前は Akhirnya di trailer kali ini kita diperlihatkan sang antagonis dari bagian pertama anime Sakamoto Days, yaitu seorang assassin yang merupakan teman seperjuangan Sakamoto dulu bernama Hard Boiled, yang kemungkinan besar bakalan menjadi salah satu antagonis yang bakal dilawan Sakamoto di bagian awal seriesnya nanti. Hard Boiled ini sendiri merupakan seorang assassin yang bertarung menggunakan tinju yang dilengkapi dengan kekuatan roket. 今のお前は家族も守れねえただのデブだよ Yang di sini terlihat melawan Sakamoto. Karena kekuatannya yang cukup lumayan OP, di sini terlihat membuat Sakamoto yang awalnya gemuk bertarung menggunakan kekuatan mode kurusnya. ここからは本気で行かせて
Sakamoto sendiri nantinya bakalan bisa berubah dari mode gemuk ke mode kurus. Ibaratnya kalau kita lihat film Dragon Ball, kita lihat ketika Goku berubah menjadi Super Saiyan. Trailer ini juga memperlihatkan beberapa anggota dari kelompok yang disebut Order, yaitu sekelompok pembunuh bayaran khusus yang diisi oleh para pembunuh bayaran terkuat yang bekerja di bawah organisasi JIA atau Japan Association of Assassin, yang masing-masing anggotanya memiliki kekuatan yang cukup hebat. Sakamoto sendiri dulunya merupakan bagian anggota Order sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dari dunia assassin. Oke, pertama ada anggota Order yang bernama Nagumo, seorang assassin yang selengean yang merupakan rekan sekaligus sahabat Sakamoto selama menjadi seorang pembunuh bayaran dan juga anggota Order. Karakter satu ini nantinya bakal menjadi karakter yang cukup vital. Walaupun ia yang notabene merupakan seorang anggota Order yang dimana Order sendiri mengincar Sakamoto, ia terkadang malah sering membantu Sakamoto dalam beberapa hal. Lanjut lagi, kita diperkenalkan dengan karakter Hyo, seorang anggota Order dengan gaya yang cukup eksentrik namun emosian, yang malah sering dipasangkan dengan Nagumo yang model karakternya agak selengean. Lanjut, kali ini kemudian ada karakter waifuable di seri ini bernama Osaragi. Namun walaupun memiliki perawakan yang cukup bisa dibilang seperti putri dan bersikap kekanak-kanakan, namun siapa sangka assassin satu ini menggunakan senjata yang cukup bisa dibilang senjata berat, yaitu sebuah pemotong besi. Mungkin ya, Mimin kurang tahu ini benda apa, yang terlihat cukup berat. Osaragi sering dipasangkan dengan seorang anggota Order bernama Shishiba, assassin pengguna martil, yang karakternya atau gaya bertarungnya ini mengingatkan Mimin dengan salah seorang karakter yang ada di The Raid 2 yang namanya itu Hammer Girl. Kalau kalian baca manganya pasti kalian bakal ngeh kalau gaya pertarungnya ini mirip sama Hammer Girl. Untuk alur ceritanya sendiri kemungkinan besar pastinya bakal mengadaptasi amusement park. Hal itu terlihat dari pertarungan antara Sakamoto dan Hardboiled sampai yang juga kemungkinan besar bakal mengadaptasi jalan ceritanya sampai ke Lab Arc. Kenapa bisa Mimin bilang begitu? Terlihat di trailer ketika adegan Pak Taro dan juga Shin yang terbang menggunakan sepeda motor. Adegan ini sendiri terjadi di bagian Lab Arc atau cerita bagian lab, di mana adegan ini terjadi ketika Pak Taro Sakamoto dan juga Shin yang sedang menaiki motor sedang berusaha mengejar para penculik yang awalnya mengincar Shin namun salah menculik Lu Xiaotang. Dan juga adegan ketika Pak Taro Sakamoto dan juga Shin sedang menggunakan topeng dinosaurus ini. Ini juga terjadi di Lab Arc. Kemungkinan besar di awal season nanti dua arc tersebut yang bakalan diadaptasi. Belum jelas apakah bakalan mengadaptasi sampai Death Row Prisoner, di mana ketika Pak Taro Sakamoto dan juga Shin dan kawan-kawan, sekelompok buronan pembunuh berantai yang dibebaskan oleh salah satu main antagonis yaitu X atau yang disebut dengan Slur, yang di trailer ini juga sosoknya belum diperlihatkan sama sekali. Untuk jadwal anime ini sendiri, dari info yang Mimin peroleh dari berbagai sumber, anime Sakamoto Days bakalan tayang di tanggal 11 Januari nanti. Jadi apakah anime action komedi satu ini bakalan menjadi anime terkeren di tahun 2025? Menggeser posisi Dan di akhir tahun ini. Semoga aja nggak flop kayak Blue Lock season kedua. Oke, itulah beberapa detail yang bisa Mimin peroleh dari trailer terbaru anime Sakamoto Days. Kalau ada detail yang kelewat, kalian bisa bantu Mimin nambahin di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan juga share ke teman-teman kalian sesama pecinta anime biar diskusi kita bisa lebih menarik. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan lebih kurang Mimin mohon maaf. Sampai jumpa. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.